Nah, jadi hari ini kita mau cerita atau ngebahas tentang urban legend di sekolah kita nih. Kayak horor-horor sekolah pasti banyak ya. gak sih? Kayak Banyak banget kita udah nih. berapa tahun nih hidup. Terus kita sekolah 19. juga 20. Lagi aku 20. Oke, berarti nanti TK-nya ganti ya. Jadi kita bakal ngebahas nih hantu-hantu yang di sekolah kita masing-masing nih. Karena kita tuh beda sekolah by the way. Beda daerah juga. Beda daerah juga, dan kita baru dipertemukan pas kuliah. Jadi pasti cerita kita berbeda-beda. Mungkin ada yang sama Mr. Gepeng kali ya. Oke. Gimana nih? Kayaknya bisa dimulai dari Kakak Ata. Oke, jadi dulu tuh waktu SD ya. Kalau di sekolah kamu tuh ada nggak sih yang namanya Mr. Gepeng gitu? Aku nggak tahu ya itu Mr. Gepeng atau apa, tapi ya coba dulu deh. Kayaknya ada. Ada ya. Mungkin sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Dulu tuh aku SD tuh nggak takut sama setan, tapi takut nih banget sama Mr. Gepeng karena ini kayak viral banget gitu di semua sekolah, kayaknya ada di sini ya. Mr. Gepeng tuh kayak gimana sih? Mr. Gepeng itu biasanya ada di kamar mandi sekolahan. Jadi tuh aku rada-rada lupa juga sih cara manggilnya tuh gimana. Kalau nggak salah tuh kayak 3 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang, atau ya kayak gitu-gitulah. Sebaliknya ya? Iya, atau kiri kanan gitu. Nanti dia bakalan muncul dengan muka gepengnya dia. Aku lupa dia gepengnya tuh karena apa ya? Karena Kegencet lift? kegencet, enggak lift sih, kayaknya kamar mandi, ya namanya juga ada di kamar mandi. Terus gepeng karena kayaknya pas buka pintu terus jadi gepeng gitu mungkin ya. Tapi kalau yang di kalau yang di gue, Kalau yang di sekolah kamu tuh kalau gimana? di sekolah aku tuh kayak yang bawa koper duit gitu, dia gepeng. Iya. Tapi dia tuh bawa koper duit, dan duitnya tuh segepok. Jadi kalau misalnya dulu anak SD mau minta duit ke dia aja gitu. Mintanya ke setan. Jadi berarti anak SD kamu nggak pada takut dong? Enggak, malah mereka tuh kayak nyari gitu loh. Jadi kayak gue bingung, ini Mr. Gepeng apa bukan sih gitu. Berarti Mr. Gepeng kita beda ya? Beda kayak saya beda daerah, jadi beda lah. Beda daerah, beda kegepengan. Terus ada lagi loh waktu SD ini, karena dulu tuh lagi zaman-zamannya ada film kakek cangkul nggak sih? Ah, kakek canggul sama nenek gayung. Iya, itu juga kayak serem banget gitu loh. Jadi setiap ada nenek-nenek dan kakek-kakek lewat, gue tuh langsung kabur. Maaf banget nih. Gue dicangkul. Gue takut kayak gitu kan. Gue tuh paling takut dulu kalau yang lagi zaman-zamannya itu ya, kakek sama nenek gitu kan. Gue tuh paling takut sama nenek gayung. Kenapa? Karena lu bayangin nih, lagi malam-malam tiba-tiba ada nenek-nenek bawa gayung. Ya, maksudnya kenapa bawa gayung gitu? Tadi udah keren-keren, Kenapa? kakek cangkul gitu. Kenapa nggak sabit atau apa gitu? Maksudnya kalau digayung kan ya cuma sakit doang, merah gitu. Tapi dulu kita takut banget, kenapa gitu? Ini karena muka dia serem, kayak lu bayangin aja, lagi di luar nih, tiba-tiba ada nenek mukanya serem bawa gayung gini. Gayungnya nggak gayung love kan? Itu gayung kosan gak sih? Nggak, gayung dia tuh gayung buat ini kan 7 bulanan gitu kan? Iya, yang Dia ngebatok bawa. kelapa itu kan, Iya. gitu. Ya, sebenarnya tuh serem juga sih, kayak lu ngapain sih bawa-bawa kayak gitu? Apalagi itu kan udah zaman gayung plastik ya, udah jarang Iya, orang pakai iya itu. sih, bener. Terus tapi kalau nenek shower lucu sih. Gue pengen jasa mandi keliling. dia selama di kelilingnya ke. Boleh. Tapi nih kita serius dikit dong Oh, nih. serius dikit. Oke, kita serius. Sorry banget ya teman-teman. Ntar gue masih kebayang nenek shower. Oke, makanya kita bergeser dari SD ke SMP. SMP tuh kayaknya yang zaman Momo itu gak sih? Iya, SMP tuh zaman Momo. Momo emang serem banget gak sih? Telepon 666 kalau mau teleponnya sama Momo. Iya, terus kayak dulu tuh ada WhatsApp-nya tau. Dan bilang lu nge-WA dia. Tapi gue nge-WA dia. Gue Itu nyari, Momo apa Prilly Latuconsina lu WA. soalnya tuh gue nyari di Google nomor Momo. Terus gue ketemu kan, terus kayak waktu gue save, lah ada WhatsApp-nya gitu. Profile picture. Iya, profile picture Momo. Kan? Iya, terus gue coba telepon, Video call. nggak diangkat. Oh. Kayak gue sebenarnya mikir sih sekarang kayak
pinter banget sih gue, sampai kayak mau nih video call gitu. Terus kalau di sekolah lo ada nggak? Kalau di sekolah gue ada sih, cuman bukan momo ya, karena sekolah gue tuh udah lumayan lama juga, jadi tuh kayak apa ya, lorongnya rada serem gitu sih. Dan biasanya itu lorongnya dekat kamar mandi, jadi kamar mandinya juga serem. Sebenarnya gue sendiri nggak pernah ngalamin yang serem-serem di kamar mandinya, cuman kayak dengar kalau misalnya sendirian ke kamar mandi itu ada aja nih suara nangis, ada aja yang kayak tolong gitu. Itu kayak sekolahan banget ya. Iya, biasa lah, sekolah biasa. Kalau gue di sekolah gue, ini kita cerita SMP dulu kali ya. SMP. Jadi sekolah gue tuh, SMP gue tuh dulu kecil. Dia cuman kayak letter U doang gitu, kelas-kelasnya letter U gitu. Terus dari letter U itu ada pojokan, kelas pojokan tuh namanya. Itu emang sebutannya kelas pojokan. Nah di situ tuh katanya nih, jadi gue pernah waktu itu lagi pramuka. Lu tau gak sih pramuka yang camping-campingan gitu lah? Apa ya namanya kalau nginep-nginep gitu? Apa Persami. ya? Persami. Ya. Jadi waktu lagi kayak gitu, itu kan dibagi per kelas-kelas nih. Tidurnya per kelas-kelas. Iya. Kita buat tenda tapi nggak tidur di tenda, tidurnya di kelas gitu. Iya. Karena hujan gitu. Jadi pas udah malam nih, biasanya kan kayak ada mau jurit malam gitu ya. Nah tapi itu kita nggak sempet karena hujan. Akhirnya jam 10, jam 11-an gitu, kita tuh udah mulai kayak udah lah kita tidur gitu. Nah di kelas pojokannya itu kan pasti ada regu gitu, ada regu yang tidur di situ. Nah ada satu regu ini. Jadi pas kita semua udah tidur, pas udah kayak udah lagi cerita bareng, kayak tinggal untuk tidur doang, tiba-tiba ada satu orang yang kerasukan. Tapi yang kerasukannya tuh cewek gitu. Cuman gue nggak berani yang pergi karena gue bukan orang yang pemberani yang kecuk langsung wah ada apa nih, kan nggak mungkin kan, karena gue juga sebenarnya orangnya penakut gitu. Jadi yang gue denger dari temen gue dan yang gue denger teriakannya tuh dia cuma minta tolong gitu, katanya sakit tapi sambil kayak megang leher gini. Jadi setelah dicerita lagi kayak udah besokannya itu diceritalah sama satpam sekolah gue. Jadi sekolah gue tuh sebenarnya udah lama banget gitu, pokoknya sekolah di kampung udah lama gitu, jadi ya serem juga kan. Nah itu dicerita dulu tuh ada cewek, gue nggak tahu waktu itu bentukannya masih sekolah atau masih ladang kosong gitu. Kayaknya masih ladang kosong. Pokoknya di situ dia tuh dirantain, jadi dia tuh meninggal karena ada orang yang ngerantain ininya. Gitu. Iya dibunuh, jadi dia dibunuh pakai rantai. Iya jadi kayak dicekek pakai rantai gitu. Nah makanya waktu si temen aku kerasukan ini, dia tuh cerita dia teriaknya tuh kayak tolong sakit tapi sambil ngemegang lehernya sampai kayak bener-bener ngap sesak nafas gitu. Jadi itu tuh yang bener-bener dari dulu sampai sekarang tuh tetap diceritain dari masa ke masa sih cerita itu gitu. Maksudnya cerita orang yang ke cewek yang kecekek rantai gitu. Tapi ngomong-ngomong kerasukan, dulu pas SMP gue tuh pernah LDKS kan. LDKS apaan sih? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Kayak apa sih kalau mau jadi OSIS gitu? Ya itu. Kayak tip. Iya. Tolong disensor ya. Tip gitu. Iya. Oke, terus? Pokoknya latihan gitu kan. Itu kan nginep di daerah Puncak kalau nggak salah. Itu tuh awalnya nggak ada apa-apa gitu lah. Terus tiba-tiba ada satu orang kerasukan, kesurupan. Terus kayak yang satu kesurupan, semuanya kesurupan, kayak banyak kesurupan banget. Massal Iya, ya. kesurupan massal. Dan gue lihat di situ kayak ada nggak tahu pocong nggak tahu kuntilanak yang di pohon-pohon deket situ gitu. Nah kata orang-orang pinter yang nyembuhin itu, dia tuh nggak suka karena kita tuh kan LDKS main ini ya, apa sih namanya? Center, mainin center, kayak yang mainin center tuh bener kayak di klok gitu. Jadi kayak cuman bikin silau ya, ngeganggu banget sih itu tuh. Ya karena ngeganggu banget, jadinya ya udah dimasukin tuh satu-satu. Kayak bener-bener banyak banget yang kesurupan. Nggak tahu sih itu kesurupannya beneran atau emang akal-akalan LDKS aja ya. Gue tuh sebenarnya kayak mikir gini, karena gue belum pernah kesurupan ya. Jadi gue mikir kayak orang ini kalau kesurupan beneran gak sih? Katanya kayak harus dipencet jempolnya lah biar ini beneran kerasukan apa enggak gitu. Kayak menurut gue kayak kok bisa gitu, bener-bener kayak kerasukan, kayak apa ya, kayak
jadi orang yang berbeda gitu. Kayak apa sih yang dia rasain, dia emang habis itu dia kemana sih diri dia yang beneran gitu loh. Iya, Aneh kan? keren juga. Tapi kadang gue mikir ya lo bohongan lu. Tapi amit-amit ya, gue nggak mau Iya, sampai takut kena. lu nanti yang kehidupan Astaga, gimana. nggak mau. Terus habis itu kamar gue tuh udah diberesin. Kita satu kamar ada 7 orang gitu. Udah rapi banget. Terus pas balik-balik itu tuh udah acak-acakan banget. Gue nggak tahu yang ngacak-ngacak senior gue atau emang tuh si itu. Apa karena senior mungkin ya, kalau kita mau positive thinking kayak itu kan lagi pelatihan kayak gitu ya. Mungkin senior mungkin yang kayak supaya mental lu pada kayak Iya sih, cuman kayak Ya. gitu kan kuncinya ya siapa tahu dia punya sarafnya kan. positive Males thinking. banget Cuman gak kayak sih? lu mikir ya, nggak mungkin gak sih kalau misalnya dia punya serepnya, soalnya itu villa gitu. Iya. Pasti kuncinya satu-satu Satu-satu gitu. iya, Nggak mungkin gitu. serep gitu ya. Dan gue emang tidur di villa gitu, bukan kayak latihan dasar di tenda-tenda gitu. Bener-bener villa yang kuncinya kan biasanya dikasih satu doang kan. Ya apalagi serepnya villa paling- sewaan ya. Iya, serepnya paling yang punya penjaganya nggak sih yang Menjaga punya. villanya. Oke. Serem juga ya tiba-tiba kerasukan masal, tapi lu aman kan? Gue sih aman ya, karena gue nggak mainin center kok. Oh jadi tuh yang kerasukan cuma mainin center doang. Ya nggak juga sih sebenarnya. Cuman ya gitu deh. Gua Berarti pengen. doa lu kuat. Jelas. Oke. Nih sekarang kita SMA kali ya. Kita berpindah sekarang ke SMA. Nih, lu ada nggak SMA? Gue SMA cuma 1,5 tahun. Jadinya kayaknya nggak ada ya, Gue juga 1,5 tahun by the way. Cuman kayak angkatan COVID. iya sih. Cuman kayak selama 1,5 tahun itu pasti ada cerita nggak sih? Lu ada nggak? Nggak? Atau? Kayaknya gue lupa sih. Kayaknya nggak ada ya. Kalau gue, jadi kita kembali lagi. Kalau gue waktu itu di sekolahnya di Bali. Oh, di Bali. Di SMA Bali. lu Ini nih SMA gue di sekarang. Bali nih sekarang. Nah SMA gue di Bali itu emang terkenal sama yang namanya hantu Maria. Apa tuh? Hantu Maria tuh apa? Maria maaf ya, cerita dulu ya. Nih. Jadi gue nggak tahu ini beneran apa enggak. Cuman ini emang dari tahun ke tahun sampai abang gue tahu cerita Maria gitu. Abang lu tuh satu sekolah sama lu? Iya dulu. Jadi dia tuh udah angkatan lawas banget. Jadi habis itu gue masuk dan gue tahu cerita itu bukan dari abang gue tapi dari kayak orang-orang dari sana gitu, desas-desusnya gitu. Jadi sekolah gue tuh lantai 5. Kelas gue tuh di lantai 5. Pojokan dia tuh jadi biasa sekolah kotak. Jadi kayak lapangan di tengah. Terus kotak gitu iya. kan. Nah, itu masih zaman gue gitu. Ada hantu namanya Maria. Nah, katanya tuh dia tuh dulu dia diperkosa sama security sekolah. Nah, terus dia hamil. Dia nggak mau tanggung si security ini nggak mau tanggung jawab ceritanya. Terus setiap sekolah di gerbang sekolah tuh pasti ada kawat yang berduri itu loh. Oh iya. Nah, gitu. Jadi karena dia depresi, karena si cowok ini nggak mau tanggung jawab dan dia juga mikir dia ke depannya harus kayak gimana masa depan dia, akhirnya dia lompat dari lantai 5. Cuman yang naasnya itu dia tuh kenanya di kawat duri-duri Kawat-kawat itu. Si Maria ini siswa di sana. Iya katanya gitu. Terus kena kawat duri-duri, meninggal. Sebenarnya kasusnya tuh di close karena ya untuk nama sekolah juga gitu. Biasanya kayak gitu ya. Ha. Ada film-film. Cuman kayak anak-anak sana nggak mungkin nggak tahu nggak sih gitu, apalagi kayak itu yang paling ngehits banget gitu. Terus dan dia udah tau kan hantu Maria itu siapa. Nah terus sebenarnya ini pengalaman pribadi gue sama temen gue. Jadi gue tuh tipe yang kalau misalnya udah kelas siang gue ngantuk banget, yang bener-bener ngantuk sengatung-ngatungnya. Jadi gue harus keluar dari kelas untuk nyuci muka. Iya. Gue ke kelas nih sama temen gue, biasa cewek harus berdua atau enggak sekampung gitu. Iya. Terus gue berdua doang nih by the way sama temen gue. Jadi satu kamar mandi itu ada 3 bilik. Iya. 3 bilik. Nah waktu kita masuk bilik pertama tuh emang ketutup, kita pikir ada orang dong, cuman nggak ada suara, mungkin nggak tahu lagi ngapain gitu. Terus gue sama temen gue sama-sama masuk. Nah terus sorry gue rada deg-degan karena gue harus tidur sendiri. Terus
teman gue bilang gini, Cin, lu dengar sesuatu nggak gitu. Gue masih belum dengar karena gue yang masih sibuk main HP di kamar mandi gitu. Habis itu gue bilang enggak denger apa-apa. Terus temen gue kayak halo di sebelah siapa ya gitu, nggak ada jawaban gitu. Ceklek, bunyi di sebelah itu kayak keluar dari kamar mandi, bunyi kunci yang kebuka, buka pintu. Terus bilang halo siapa ya, kok nggak ada yang jawab sih. Pokoknya temen aku tuh udah kayak udah ngomong kata kasar, wah yalah, lu kalau misalnya ada orang jawab dong, jangan kayak gitu, orang kan jadi takut gitu. Ya tapi itu nganggapnya masih orang gitu. Masih nganggap orang, masih positive thinking. Ya karena kita mikir, ya kan ini siang. Iya Kayak sih, kan di otak kita kayak hantu biasa malam gitu. Sore, Cuman nih bener-bener siang jam 1 jam 2an gitu pokoknya. Akhirnya gue masih main-main HP, temen gue udah kayak yaudahlah, pokoknya udah ngomong kasar, awas ya kalau sampai aku dapet ke siapa gitu ya, gitu kayak kamu, awas ya kalau aku dapet ke siapa tak antem kayak digituin kan sama temen aku. Udah nih terus main-main HP, tiba-tiba ada yang kayak nangis dan kayak aku memanggil, kowe denger nggak siapa tuh yang nangis gitu. Lah iya Cin, siapa yang nangis ya gitu. Terus kayak nggak tahu siapa gitu. Akhirnya kita keluar dari kamar mandi, kosong. Tapi nangisnya tuh kayak bener-bener nangis kesakitan. Bisa bedain kan nangis kesakitan sama nangis yang sedih. Ini bener-bener nangis kesakitan sampai menjerit gitu. Makanya kita langsung cepet-cepet keluar dari kamar mandi ngeliat siapa gitu, takutnya ada yang dirunduk mungkin atau apa gitu. Jadi kita keluar, kita kembali ke kelas. Dan itu kita sampai kelas cuman kayak siapa ya gitu. Dari situ akhirnya kita berdoa. Ingat setiap kali lihat setan selalu berdoa. Harus sambil nyanyi juga. Gak mau disemprot baygon. Gak mau. Kali ini kayaknya baygon gak mempan deh. Gak mempan. Jadi kayak langsung ya udahlah, berdoalah gitu. Kita berdoa udah selesai sampai kamar mandi. Terus guru aku mungkin dia nggak kayak, kalian lama nih dari kamar mandi habis ngapain? Terus kita cuma kayak tadi ngantri gitu. Guru aku tuh udah tahu karena dia udah lama di situ. Nggak mungkin ngantri lantai 5, ngasal digituin. Habis digangguin kan, makanya di kamar mandi aja terus gitu. Janganlah kalian keluar di kamar mandi aja gitu. Dan kita langsung kayak, kok tahu? kok ini orang tahu? Langsung aku bilang, kok bisa tahu sih Bu? Iyalah orang aku bertahun-tahun di sini, kalian cuma berapa tahun digituin kan? Itu pasti muka lu masuk tuh pucet kan? Ih, bener-bener kayak orang nahan BAB, gila pucet banget. Temen apalagi kan SMA belum boleh pakai lip tint kan, kayak wah sepucet itu, kayak bener-bener kayak orang dongo tau nggak? Kayak gitu. Itu sih sebenarnya masih banyak. Sebenarnya ada lagi yang legend si Maria ini yang aku alamin juga itu pas malam. Tapi mungkin next kali ya kita bakal ceritain lagi. Mungkin next kita bakal lebih seru lagi. Kalian harus tontonin kita dan tungguin video kita selanjutnya, oke? Kalau gitu kami teman-teman. Kami undur diri dulu. Gue Ata Scorpio 19 tahun. Gue Cinta Leo 20 tahun. Pamit undur diri.